akan berfokus pada seorang tentara keamanan dari unit pasukan khusus bernama Jiming, di mana dia merupakan seorang sniper handal yang bisa menembak targetnya dari udara, dan hal itu bisa dibuktikan dengan dia yang berhasil mengeksekusi salah satu gembong narkoboy paling berbahaya. Kematian bos mereka itu tentu membuat seluruh anak buah si gembong menjadi murka dan langsung menyerang Jiming secara membabi buta, di mana Jiming sendiri akhirnya mendapat bantuan dari rekan-rekannya yang sendari tadi sudah menunggu di daratan. Dan inilah Counter Attack. 2 tahun kemudian, di negara Republik Kunlang Asia Tenggara, terlihat seorang wartawan bernama Mubai tengah terburu-buru untuk meliput seorang jenderal yang akan meresmikan kerjasamanya dengan pihak Cina terkait cadangan minyak senilai miliaran rupiah. Di mana Mubai tak sengaja bertemu dengan Jiming yang berlaku tidak sopan terhadapnya tanpa tahu jika orang tersebut adalah orang yang nantinya akan dikejar oleh para wartawan. I don't have time for your... Thank you. Dia bernama Kapten D, atau bisa kita panggil dengan sebutan Didi, yang langsung menyerahkan tugas untuk menjawab setiap wawancara kepada Jiming. Karena dia adalah orang yang akan mengamankan proses kerjasama dari gangguan pihak yang mungkin bisa membahayakan orang-orang penting dalam acara tersebut. Menyadari kesalahannya, Mubai buru-buru mendekati Jiming untuk meminta maaf dan mencoba untuk kembali mewawancarainya, di mana hal itu sudah sangat terlambat karena Jiming terlanjur kesal dengan sikap Mubai terhadapnya. Sebelum berangkat untuk menghadiri acara, Jiming tak sengaja melihat Leon yang memperhatikannya dari kejauhan, di mana dia langsung menghampiri sahabatnya itu untuk menanyakan kabar setelah 2 tahun tidak bertemu. Karena waktu Jiming yang terlalu mepet membuat dia tak bisa berlama-lama dengan Leon dan hanya meminta nomor handphonenya agar mereka bisa kembali bertemu jika acara sudah selesai. Rupanya acara tersebut dihadiri oleh 3 pihak antara lain dari Cina, Amerika, dan Kunlang sendiri, di mana pihak Amerika nampak begitu mencurigakan seolah tengah merencanakan sesuatu. Sementara itu Jiming dengan beberapa pasukan Kunlang memposisikan diri di atas bukit untuk melihat situasi dan keamanan para tamu yang akan melakukan tawar-menawar kilang minyak tersebut. Di mana pasukan dari Kunlang tampak berleha-leha seakan mereka menganggap sepele akan tugas yang tengah dijalaninya. Bahkan salah satu pemimpin mereka kerap kali mengganggu Jiming yang tengah fokus mengamati, dan ketika Jiming menyadari ada sebuah kejanggalan, tiba-tiba dalam kerusuhan itu, Mubai memotret dengan cara menggunakan gaya berputar alias gaya Mubat Mabit, di mana dia berharap jika hasil jepretannya itu bisa bermanfaat untuk mengungkap dalang di balik penembakan tersebut. Bukannya kabur bersama wartawan dan pengunjung lain, Mubai malah bertindak bodoh dengan mengikuti pasukan Kunlang memasuki pedalaman hutan untuk menangkap Jiming yang berhasil melarikan diri. Jiming sendiri yang terluka berhasil melarikan diri, bahkan dia sempat mengalahkan beberapa pasukan Kunlang sebelum benar-benar lolos dari mereka. Esok harinya Kapten Didi mengumumkan jika orang yang telah melakukan penyerangan pada pihak Cina adalah Jiming atau perwakilan dari Cina itu sendiri. Di mana setelah wajahnya disiarkan di media, maka dia pun resmi dicap sebagai teroris dan pengkhianat oleh negaranya. Namun ketika konferensi tengah berlangsung, Leon tiba-tiba menerobos masuk dan menyangkal bahwa sahabatnya mungkin telah dijebak. Selesai dengan konferensi, Kapten Didi langsung melakukan pertemuan dengan pihak Amerika yang rupanya mereka berdua telah melakukan sekongkol, di mana pihak Amerika telah menyuap si Kapten dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan perjanjian kilang minyak milik Kunlang. Bahkan dia juga membantu Kapten Didi dengan memberikan salah satu tentara profesionalnya untuk membantu si Kapten agar lebih cepat menangkap Jiming yang statusnya masih menjadi buron, sedangkan untuk Leon, si Kapten memberikannya sedikit uang tutup mulut agar dia tidak mencampuri urusannya lagi. Sementara itu, Mubai yang berada dalam sekapan Jiming meminta untuk dilepaskan, di mana Jiming sendiri tak menghiraukan apa yang Mubai katakan serta membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan ketika hendak melarikan diri pun, Jiming tetap diam dan lebih memilih untuk mengobati luka di dadanya. Melihat sikapnya yang cuek dan tak asik diajak ngobrol, Mubai seketika itu merasa kesal pada sosok lelaki dewasa yang ada di hadapannya, di mana dia lantas mengacak-ngacak perapian tanpa sadar jika hal itu membuat mereka bisa ditemukan musuh dengan sangat mudah.
Dengan keahliannya sebagai tentara profesional, Jiming berhasil melarikan diri tepat waktu sebelum pasukan Didi sampai ke tempat mereka. Namun meski begitu, dia tetap tak bisa bersembunyi dari drone milik si elit Amerika yang bisa mendeteksi suhu panas sehingga keberadaannya kini sudah tidak menjadi tersembunyi lagi dan... Keesokan harinya Jiming meminta Mubai untuk berpisah dengannya dan meminta pertolongan tentara Didi agar dibawa pulang kembali ke rumah. Di mana Mubai memilih untuk tetap bersama Jiming meski dia akan dianggap teroris sekalipun. Yang hal itu tentu bisa ditebak dengan mudah lantaran Mubai sudah menaruh hati pada Jiming dan dia berharap agar mereka berdua bisa menikah dan mempunyai 2 orang anak setelah semua urusannya selesai. Dengan kondisi Jiming yang kian parah, Mubai mencoba untuk mencari tempat berteduh untuk membantu Jiming beristirahat, di mana dia berhasil menemukan sebuah gubuk yang sangat terawat di tengah hutan sehingga dia bisa merawat Jiming dan membantu mengeluarkan sebuah peluru yang ada di dadanya. Ketika Jiming beristirahat, Mubai malah pergi keluar sambil melihat hasil jepretannya, di mana dia berhasil menemukan sebuah foto yang menunjukkan bahwa Jiming bukanlah teroris melainkan dijebak oleh si Kapten Didi. Namun ketika dia hendak memberitahu Jiming tentang kabar gembira itu, muncullah para tentara si Kapten. Dengan bodohnya, Mubai malah memberitahu mereka tentang kebenaran serta bukti fisik tentang Jiming yang bukanlah seorang teroris. Dan ketika Mubai hendak dieksekusi, tiba-tiba... Mengetahui jika ada sosok lain yang lebih berbahaya dari pasukan tersebut, Jiming meminta Mubai untuk melakukan sebuah pengalihan, sedangkan dia akan pergi keluar untuk memastikan sesuatu. Di mana firasatnya merupakan sebuah kenyataan dan mengharuskan dia melakukan baku hantam dengan elit Amerika yang satu ini. 抓朋友干。 Setelah berhasil mengkondisikannya, Mubai langsung memberitahu Jiming tentang bukti ketidakbersalahannya, di mana Jiming meminta Mubai untuk pergi menemui Leon dan memberikan foto tersebut agar dia mempublisnya ke media sosial agar semua orang di negara Kunlang tahu bahwa mereka berdua sebenarnya tidak bersalah. Di tempat lain terlihat Leon didatangi oleh anak buah Didi untuk meminta bantuannya menjebak Jiming agar keluar dari tempat persembunyiannya, di mana hal itu sungguh membuat Leon galau antara harus mengorbankan sahabatnya atau membalas budi sang kapten yang dulu pernah menyelamatkannya saat di awal film tadi. You need us. Di tengah obrolan itu, Jiming yang sebenarnya berada di dekat sana pun menghubungi Leon untuk mengambil sesuatu, di mana anak buah Didi yang masih berada di sana berhasil melacak panggilan tersebut dan bergegas untuk mencari keberadaan Jiming yang tak jauh dari tempat mereka. Namun karena Jiming bukanlah orang bodoh, dia berhasil mengelabui anak buah Didi untuk yang sekian kalinya, di mana Jiming yang masih terhubung dengan Leon langsung mengajaknya bertemu secara offline untuk menghindari pasukan Didi yang masih belum menyerah untuk menangkapnya. Keesokan harinya mereka berdua bertemu di sebuah persimpangan jalan. Di situ Jiming memberikan sejumlah uang kepada Leon sebagai bayaran atas misi yang belum sempat terbayarkan. Jiming juga meminta bantuan kepada Leon agar bisa mempublikasikan beberapa foto yang menjadi bukti jika Jiming bukanlah dalang di balik semua kekacauan yang sudah terjadi. Namun ketika Jiming pergi meninggalkan mobil Leon, ternyata... Setelah kejadian itu, Jiming memutuskan untuk melakukan balas dendam dan menghabisi si Kapten Didi beserta para antek-anteknya. Lantas Jiming meminta kepada Mubai agar segera pergi dan menyelamatkan diri dari perang yang sebentar lagi akan pecah. Mubai yang sudah terlibat cukup dalam di masalah ini pun, dia bertekad untuk membantu Jiming meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. 你跟我一起走吧。我不能走。 Melihat tekad yang begitu serius terpancar dalam diri Mubai pun membuat Jiming tak punya pilihan selain melatihnya menjadi sosok tentara yang bisa membantunya dalam peperangan. Kini hari-hari Mubai dipenuhi dengan latihan sampai dia benar-benar mahir menjadi seorang tentara agar bisa membantu misi Jiming.
Singkat cerita, akhirnya kemampuan Mubai pun memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan sebagai seorang tentara. Saat rencana mereka berdua sudah matang, mereka pun langsung berangkat ke medan laga demi menuntut balas kepada si tangkura Kapten Didi. Dengan gaya diam-diam menghanyutkan ala John Wick, Jiming berhasil masuk dengan begitu lancar tanpa ada sedikit pun hambatan yang berarti. Di sana Jiming melihat ada anak buah terbaik si kapten yang sedang melakukan anu-anuan, paham lah ya. Mendapati kesempatan tersebut, Jiming pun berhasil melumpuhkannya saat itu juga. Sesampainya di tempat si kapten, Jiming memberikan dua pilihan pada si kapten antara dia mati di tangannya atau merekam dirinya sendiri sambil menjelaskan tentang semua kebusukan yang telah dia lakukan dengan mengkambing hitamkan Jiming. This is over. Akhirnya Kapten Didi menjelaskan bahwa dia sudah disuap oleh Amerika agar membatalkan perjanjian dengan pihak Cina terkait hak sewa kilang minyak. Meskipun si kapten sudah berusaha untuk membujuk Cina dengan sejumlah uang, namun pihak Cina menolaknya sehingga dia tidak punya pilihan selain harus mengeksekusi si Cina. Dan menurutnya, Jiming adalah orang yang pas untuk dijadikan sebagai kambing hitam atas pembunuhan tersebut. From the Americans! I don't think so. We'll make you very comfortable in retirement. Selesai dengan pernyataan tersebut, Jiming pun lanjut bertanya kenapa dia tega membunuh Leon CS kentalnya itu. Pada saat menanyakan kematian Leon, di sini raut wajah si kapten pun mendadak hulang-hulang seperti orang kebingungan yang tidak tahu apa-apa tentang kematian Leon. Dan ketika si kapten akan menjelaskan ledakan mobil milik Leon, tiba-tiba... Leon? Setelah meledakkan beberapa bom yang tadi Jiming simpan, datanglah pasukan si kapten yang belum sempat diatasi oleh Jiming sehingga dia harus bertarung dengan mereka sambil melindungi diri dari seseorang yang tidak pernah dia duga sebelumnya. 那我该怎么做？ 我被这个狙击手盯死了。 Setelah melihat jenis peluru yang digunakan untuk mengheadshot si kapten, sepertinya Jiming mengenali siapa orang yang sering menggunakan jenis peluru tersebut. Ya, orang yang sering menggunakan peluru tersebut adalah Leon. Untuk memastikan hal tersebut, Jiming pun langsung menghubunginya dan benar saja, ternyata Leon masih hidup. 上你，你就不会为我报仇了。 Di sini terungkap fakta bahwa alasan kenapa Leon tega melakukan semua ini adalah lantaran suatu dendam di masa lalu terkait dirinya yang menderita atas keberhasilan Jiming yang telah dianggap sebagai seorang pahlawan, sedangkan Leon sendiri harus melewati hari-harinya dengan penuh kesengsaraan. You owe me. Mubai yang sudah mengetahui lokasi Leon pun langsung mensimetriskan posisinya untuk menembak. Setelah Mubai melepaskan tembakan, ternyata itu adalah sebuah mesin yang sudah Leon kontrol dari jarak jauh. Setelah melakukan pengejaran sampai menjelang pagi, akhirnya mereka berdua berhasil memojokkan Leon yang sudah tidak bisa berlari lagi akibat penyakit bengek atau penyakit asma yang dia derita, di mana Jiming memilih untuk meninggalkan Leon seorang diri mengingat dia yang sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. 你交给我的东西， Dengan sebuah obat yang entah apa itu namanya, Leon pun berhasil bangkit, bahkan dia tak terganggu oleh penyakit bengeknya lagi. Di sini Leon pun memutuskan untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Jiming demi menuntaskan dendam di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Leon memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah dia dipermalukan oleh Jiming untuk yang sekian kalinya. Selesai dengan itu, akhirnya mereka berdua pulang ke Cina dengan menggunakan sebuah alat yang entah sekali lagi itu alat terbang jenis apa, tapi yang jelas mereka menggunakan jalur udara seperti Jiming saat di awal film tadi. Dan setelah sampai ke negara asalnya, mereka memutuskan untuk menikah dan mencetak anak sebanyak mungkin. Tamat ending yang sangat menjimingkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengkhianatan akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Karena jika kepercayaan itu dikhianati, maka kata maaf sudah tidak berguna lagi. Itu. Oke, cukup.